Memiliki paras yang cantik, stylish, ditopang dengan body goals, pesona Alia Mas Said tentu saja selalu berhasil mencuri perhatian warganet. Putri pasangan Reza Artamevia dan mendiang Aji Mas Said itu tak pernah lepas dari sorotan publik, terutama penampilannya lewat unggahan foto-foto di Instagram. Alia semakin menunjukkan pesonanya di usia yang semakin beranjak dewasa. Alia membuat warganet insecure dengan body goals yang diidam-idamkan banyak orang. Lantas benarkah demi menjaga tubuhnya agar tetap stabil, Alia melakukan diet ekstrim? Apa ya caranya body goals ya supaya olahraga, makan yang benar, terus maintain makannya tuh dijaga supaya nggak terlalu banyak gula gitu-gitu sih. Ke dokter gizi juga. Ada olahraga ekstrim nggak sih? Enggak sih, aku paling tenis, golf, gym, ya pindah-pindah cabur aja biar nggak bosan. Kayaknya hampir 10 deh, tapi 6 lah, 10. Sebenarnya dietnya tuh agak cukup ekstrim gitu, jadi ke dokter gizi misalkan pagi tuh cuma makan putih telur, terus snack baru kayak makan nasi cuma boleh 4-5 sendok udah, baru malam nanti makannya buah-buah. Sejak kapan sih concern Sebulanan inilah, baru sebulan. triggernya Kalau pergi sama teman-teman aja kayak gini nih, pergi kayak gini, aduh kok enak ya kayaknya makan gitu. Paling gitu-gitu doang sih. Terus ya udah pengen badan sehat aja. Kalau tiap hari makan putih telur nggak ada perbedaan juga aku marahin dokternya. Untung ada. Kan berat badan, terus lebih ya buat lebih sehat juga sih sebenarnya biar nggak makannya tuh nggak makan kotor gitu sih. Selain memiliki paras rupawan serta body goals, Alia juga selalu sukses memikat hati warganet, terutama kaum Adam dengan gaya busananya yang stylish dan berani. Tak jarang putri sambung Angelina Sondak itu tampil memukau dengan gaya busana yang modis dan fashionable. Perubahan Alia memang begitu terasa. Dulu ia dikenal sebagai gadis pemalu, namun kini Alia terlihat semakin ekspresif lewat cara berpakaiannya. Aku nggak modeling, aku cuman suka pergi liburan dan fashion. Sayangnya, penampilan Alia dengan busana yang cukup minim itu menuai pro dan kontra di kalangan warganet. Busana Alia dinilai kelewat batas norma, namun banyak juga yang menganggap tak ada kesan terlalu tua, apalagi terlalu dewasa terlihat dari cara berpakaian Alia. Fashion sense Alia dianggap masih berada dalam taraf wajar untuk anak seusianya. Lantas seperti apa tanggapan Alia soal penampilannya menuai pro dan kontra? Dapat, tapi kayak buat apa juga dipedulin. Karena kayak ya maksudnya kan tetap batas gue yang kayak seksi banget gimana dan tahu tempat, nggak mungkin kalau di Jakarta kan misalnya kalau di Bali atau di pantai gitu. Jadi nggak yang kayak senonoh di tempat sembarangan juga nggak, tetap tahu tempat. Alia tampaknya telah nyaman dengan cara berpakaiannya yang simpel namun tetap terlihat elegan. Ia juga mengungkap jika pakaiannya masih dalam batas wajar lantaran ia sendiri paham batasan. Lain halnya dengan penyanyi pop masyhur Titi DJ pasca menjalani operasi wajah di Korea menjadi perhatian publik. Perubahan pada bagian wajahnya dan dinilai 20 tahun lebih muda dari usianya yang kini berusia 50 tahunan. Kepada sahabat karibnya, Maya Estianty, saat menjadi bintang tamu di kanal siniarnya, Titi harus merogoh kocek cukup mahal untuk operasi plastik anti-aging pada bagian wajah hingga leher. Meski tak mencapai miliaran rupiah, namun harga kisaran 500-600 juta rupiah yang dikeluarkan Titi untuk mengubah wajahnya agar terlihat lebih fresh dan muda cukup mahal dan tentunya membuat Maya terkejut. Bintang tamu aku kali ini adalah seseorang yang baru saja tiba-tiba muncul menggebrak mengagetkan publik Indonesia dengan perubahannya. Perubahannya sih nggak terlalu drastis ya, tapi lebih muda. Biar kayak Bunda Maya. Kalau biasanya, ini kalau misalnya Mbak Titi harus membayar tidak dengan endorse ya, berapa biaya yang harus dikeluarin? Nggak sampai M lah, nggak sampai M. 500? Ya sekitar segitu. Ya, sekitar segitulah. 600 atau kurang? Antara 500 sampai M. Oh, oke. 700. Atau 999 juta. Karena gue 5 tindakan, jadi mungkin Oke. kalau misalnya ada yang cuma pengen facelift doang atau mini lift aja, atau nggak perlu neck, nggak perlu forehead lift gitu, mungkin jauh lebih murah. Gue kalau 50 tahun udah langsung tahu di rumah sakit mana, mungkin 6 tahun yang lalu gue udah melakukan itu. Cuman karena bener-bener gue survei, tanya kanan kiri supaya kan harus ada rasa aman dulu kan. Iya. Ya kan? Karena itu kan termasuk agak lumayan gede kan. Jadi Dan itu biopsi total berarti? Total, tapi yang lewat infus.
Jadi Oke. pas bangun nggak mual, Oh. nggak yang tunggu dulu berapa jam baru bisa minum, ini enggak. Titi menjelaskan jika uang yang hampir menyentuh 1 miliar rupiah yang ia keluarkan dirasa sesuai lantaran ia melakukan 5 rangkaian operasi plastik. Jika kurang dari yang ia lakukan, kemungkinan besar harganya lebih murah dari uang yang ia gelontorkan. Lantas bagian mana sajakah titik operasi Titi? Jadi tanggal 6 Januari, gue anti-aging surgery ada 5 tindakan. Facelift, forehead lift, neck lift, terus kantong mata gue diambil supaya nggak berkantong, dan fat graft. Itu kayak hampir impian semua perempuan-perempuan yang sudah di usia paruh baya tuh ya. 50, iya betul. Separuh udah gocap ke atas, atau yang mungkin 40 tahun menjelang 50 kayaknya udah mulai dokternya di mana ya? Iya. Lu ngebenang di mana ya? Lu perawatan apa ya gitu kan? Iya. Pro dan kontra tentu saja selalu menjadi bumbu perbuahan wajah salah satu diva pop tanah air itu. Meski demikian, pelantun tembang sama sekali tak peduli dengan gunjingan warganet ihwal perubahan wajahnya saat ini. Apalagi Titi mengaku puas dan sama sekali tak menyesal dengan operasi plastik yang ia lakukan. Iya dong, harus bikin kita happy. Iya. Ya kan? Karena gue ngerasa gue harus provide happiness. Gimana gue bisa memberikan happiness kalau gue sendiri nggak happy? Jadi salah satu bentuk gue untuk happy, salah satunya adalah ini gitu loh. Iya. Dengan membuat gue, wah asik, gue jadi muda lagi, wah kurtonya hilang, amazed banget gue. Terus double chinnya juga hilang, gue seneng banget. Ya guys, kebahagiaan setiap orang tuh beda-beda. Gitu. Anak gue juga komentar gitu, mami tetap mukanya tetap mama kok, nggak berubah jadi orang lain, cuman kok kayak jadi perempuan Korea ya mam gitu. Ya jadi tidak merubah struktur, maksudnya gue nggak potong rahang. Iya. Kan, gue nggak tiba-tiba hidung gue jadi Pesek, mancung gitu, atau dikecilin, ya kan? Ya kan, enggak. Jadi tetap karena hanya untuk mengencangkan, jadi menarik yang sudah kendur, sama seperti alat-alat lainnya, laser atau apa tarik benang atau apa itu kan efeknya kan mengencangkan. Udah siap banget, dan tapi gue juga nggak mau terlalu memusingkan. Ya, kontra dan pro pasti ada, tapi kadang-kadang yang kontranya juga kadang-kadang suka berlebihan kan. Nah, itu sih udah hal biasa. Cuman yang perlu gue ungkapkan di sini adalah kenapa gue mau share ini, supaya gue juga bisa memberikan edukasi bahwa kalau lu mau ambil tindakan operasi atau apa, jangan yang abal-abal, jangan hanya diiming-imingi harga murah terus, gitu ya? Iya kan? Oh ternyata resikonya besar sekali. Perjalanan karir Titi di industri musik tanah air yang terbilang cukup moncer memang berbanding terbalik dengan kehidupan pribadinya, terutama soal biduk rumah tangga. 3 kali Titi gagal dalam membingkai rumah tangga. Namun Titi sepertinya tak pernah kapok jika suatu saat nanti bakal ada sosok pria yang meminangnya, meski dalam hatinya ia sama sekali tak ingin menikah di usianya yang hampir kepala 6. Lantas seperti apa kriteria pria yang diinginkan Titi untuk menjadi calon imamnya nanti? Aduh, kriteria. Kriterianya apa ya? Sama lah, pasti harus jadi imam yang baik buat gue sama anak gue. Terus pengen gue tuh nggak usah capek-capek lagi nyanyi, bekerja gitu. Walaupun gue sering nyanyi dan syukur alhamdulillah masih ada yang minta nyanyi, masih ada yang ngontrak gitu kan. Tapi kalau enggak kan pengennya sih ya udah di rumah aja menikmati tua dengan kekencangan ini. Mungkin karena nggak ada yang dipikirin sebagai pasangan hidup. Karena kalau udah punya pasangan kan, aduh kayaknya nggak bisa me time-nya aja, kayaknya jarang banget dapet kan. Mungkin karena itu. Dan gue udah dalam tahap kayaknya, aduh kok kayaknya enakan sendiri ya gitu. Tapi ya Allah, kalau memang masih ada jatahku, jodoh untukku, aku tolong dikirim, jadi nggak harus nyari-nyari deh gitu. Tapi kalau bisa nggak datang juga nggak apa-apa, ya Allah jagain aku ya gitu. Oh gitu, masih pengen? Nggak juga kalau masih ada. Tapi kalau nggak ada pun nggak apa-apa. Tapi gue ngerasa kayaknya gue udah enjoy banget sendiri begini. Makanya kan masih pengen, Bu Titi. Harusnya kan udah punya duit sendiri, udah kerja, enak segala macem. Apalagi Mbak Titi kan udah berapa kali? 3 kali ya gagal ya? Iya, 3 kali. Nggak kapok-kapok juga? Makanya ya kan, makan sendiri. Kalau dibilang keinginan terus terang enggak. Tapi juga gue nggak mau apa ya. Kadang-kadang kita ucapan kan doa kan. Ternyata Tuhan mempersiapkan seseorang buat gue. Kan ada juga yang ketemu jodohnya di umur berapa gitu. Iya, 60, ya kan? 70 ya kan? Misalnya. Tapi kalaupun nggak ada nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok beneran.
Titi tak pernah memaksakan kehendak untuk kembali berpagut mesra dengan sosok pria. Yang jelas untuk saat ini, ia hanya ingin menikmati hidup. Berkarir selama 40 tahun di industri musik sepertinya tak lantas membuat Titi puas. Justru ia memiliki keinginan atau impian yang selama ini belum terwujud. Pelantun tembang populer sang diva itu berharap bisa menyanyikan lagu ciptaan dari Maya Estianty. Lantas, apa yang membuat Titi begitu ngotot ingin meminta lagu ciptaan dari istri Irwan Musri itu? Lo juga udah lama ya nggak nyiptain lagu ya? Nih minta-minta lagu ke dia, belum dapet nih. Aku belum rezeki nih, kalau pengen banget loh dibikinin lagu sama Bunda Maya. Mudah-mudahan dapet ide. Kalau tiba-tiba terlintas dalam pikiran lo, ini kayaknya cocok nih buat Titi, bilang ya. Iya. Soalnya kadang-kadang masih suka ada lewat-lewat. Cuma kan kadang-kadang kalau udah lewat tuh gini, udahlah, aku udah gak di musik ini, udahlah gitu loh. Suka Satu yang gak kesampean loh. Emang mau bikin lagu yang Nyanyiin gimana? lagu lo loh. Pengen banget loh. Dia kan lagunya kan gila, keren-keren banget. Jadi kalau misalnya, yang nonton ini, tolong berikan doa, bantu aku doa supaya aku mendapat lagu dari Bunda Maya. Itu adalah satu kehormatan terbesar dalam karir gue kalau gue bisa menyanyikan karyanya Maya Estianty. Amin. Amin. Nah sekarang berarti Bu Titi ke depan mau ngapain tuh? Tetap nyanyi, tetap bikin lagu kan. Masih Nah, bikin lagu ya? Iya, tahun ini gue 40 tahun ada di industri musik. Mau bikin konser? Ya, mau bikin album baru, Oke. konser. Ya, Kenapa nggak Mbak Titi duet aja sama penyanyi muda gitu? Ada juga dalam rencana, tapi gue pengen ada satu apa sih itu namanya istilahnya. Jadi dalam 40 tahun berkarya ini gue membuat sesuatu yang bisa diingat. Inilah gue 40 tahun. Mau lagu seperti apa sih Mbak? Lagunya Maya lah. Jadi Tentang apa? Pasti tentang cinta lah ya. Cinta tuh gampang jualannya sih ya.